dari orang tua. Kurang kontrol masalah apa? Masalah makanan. Kurang kontrol masalah apa? Masalah minuman. Kurang kontrol masalah apa? Masalah perbuatan. Segalanya itu berujung berdampak kepada keluar, termasuk ke diri sendiri. Kalau ada juga manusia sampai saat ini, orang maulid Nabi, orang Isra Mi'raj, orang Jumatan, mereka tidak mau, ya. Padahal perintahkan dalam agama ke masjidlah sampai mati, jangan sudah mati baru ke masjid. Kalau sekarang kan banyak kayak itu, sudah mati baru ke masjid. Padahal diperintahkan ke masjidlah sampai mati dan sholatlah sampai mati, jangan sudah mati baru deh. Ini sombong lagi, Bu. Semasa dia hidup, semasa dia kuat, kaya lagi, uang banyak, otot besar, tegap lagi kan. Tapi dicari-cari seumur hidupnya nggak pernah ketemu sholatnya di masjid. Pas sudah mati, dia minta ke masjid. Sombong lagi itu, nggak mau pula jalan ke masjid. Ya, dijujung pula ke masjid. Nyampe di masjid, nggak pula mau berdiri di belakang. Tapi dia yang paling depan, itu kan sombong namanya itu. Semasa hidupnya nggak pernah berdiri di belakang imam, tapi setelah mati berdirinya di depan imam. Ini namanya sombong. Dikata ulama, ke masjidlah sampai mati, jangan setelah mati baru ke Kalau masjid itu ada dalam hatimu, sejauh apapun masjid itu merasa tetapi kalau masjid itu yang jauh di hatimu, walaupun masjid itu dekat di rumahmu, akan merasa jauh. Di segalanya berefek perbuatan kita, makanan kita semua ini. Kalau sering memakan yang haram, sering memakan yang syubhat, itu akan menutup hidayah masuk ke dalam hati kita. Malas ke masjid, malas sholat, malas puasa, malas baca Quran. Kalau ibu-ibu malas tutup asal ditutup auratnya katanya panas. Pakai jilbab panas. Pakai kain dalam panas. Kenapa? Karena tertutup hatinya dari hidayah. Kenapa? Minuman kurang filter, makanan kurang filter. Kadang barang orang, barang kita. Kadang hak orang, hak kita. Kadang istri orang. Berdampak binafsihi kepada diri sendiri dan berdampak kepada keluarga. Dia harus hati-hati. Harus hati-hati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Apalagi sebentar lagi tanggal 14 Januari Februari. Berapa bulan lagi? Itu perang saudara. Perang saudara tuh. Ada yang adik sama kakaknya nggak bunyi 5 tahun. Ada yang mertua sama mantunya nggak teguran kalau ketemu. Padahal anaknya dia itu nikah karena beda pilihan. Ada itu yang tetangga sama tetangga 5 tahun nggak ada tegur sapa. Itu namanya pilkada. Ya, pilkada namanya. Ya, pilnya dapat sama orang, kadanya tinggal dewa. Ya. Ini rentan sekali perbuatan ini yang membuat menutup hidayah masuk ke dalam hati kita. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya serangan Ada nggak di sini yang suka mengambil serangan pajak? Ada nggak di sini yang suka mengambil uang caleg? Ada nggak yang bisa di sini yang biasa memakan uang caleg? Pilwana banyak. Pilwarong ya. Pilwana, pilek, pilkada, pilbuk, pilpres. Ya. Pilkab. Ya. Jadi kalau kita sering Bapak Ibu, kalau sering mengharapkan atau mengambil atau ada niat dalam hati kita mengharapkan mengambil uang dari salah satu caleg apapun itu, walaupun caleg wali nagari, siapapun caleg apapun, ya, dimakan, maka itulah
Itu sudah dibantu sama qari'ah kita tadi membacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullah. Hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Itu riba Bapak Ibu, ribawi. Ada nggak di sini? Saya nggak ada kan? Nggak ada kan? Ada nggak dari dulu? Ya, yang apa namanya? Nah, tapi saya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kami balik sedikit Al-Quran, sedikit kitab. Orang yang memakan uang caleg ternyata nggak ada dosanya. Berarti aman, nggak ada dosanya. Karena bahasa hadisnya ar-rasi wal murtasi ila pinnar, yang disogok, yang menyogok sama-sama masuk neraka. Berarti nggak ada dosa, nggak ada dosa. Ya, ya, nggak pakai transit langsung. Ini kenapa kalau nggak diukur dengan dosa, Ustaz? Kalau dosa bisa taubat. Diambil serangan fajar, besok subuh, malamnya kita berdiri 1 jam di depan Allah, minta ampun kepada Allah, itu dosa, bisa diampuni. Ini bukan dihukum.